Zaman dahulu pusaka yang berkinatah emas itu memiliki berjasa pada raja, akhirnya diberikan, dianugerahi emas atau ditandai emas oleh sang raja. Nah, makanya pusaka ini bukan pusaka sembarangan, dulur. Kalau dilihat dari pasikutan rancang bangunnya dan dari materialnya, material pamor, material bilahnya, pusaka ini bertangguh Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPA Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka masterpiece dulur. Pusaka ini dulunya diagem oleh kalangan para raja atau kerabat raja atau kaum bangsawan dulur. Dan tidak semua orang memiliki pusaka ini. Dan pusaka ini adalah pusaka yang luar biasa dengan memiliki penghargaan dari raja dulur. Mari kita babar pusakanya sekarang. Oke dulur, kalau dilihat dari parangkanya ini adalah ladrang Surakarta dulur. Kemudian ini kayunya kayu cendana tim-tim. Ini harum, iras. Iras itu tanpa sambungan, gandarnya langsung ya, utuh ya, kayunya kayu utuh. Kemudian pendoknya pendok belewah. Ini titirnya juga kayu cendana tim-tim. Kemudian ini mendaknya mendak perak inten ya. Perak inten. Ini sandangannya luar biasa. Sandangannya luar biasa. Tentunya pusakanya juga luar biasa dulur. Mari kita babar pusakanya. Nah, ini dulur pusaka yang luar biasa. Ini dengan ricikan ada kembang kacang, kemudian jalen 1. Kemudian ada lambe gajah 1, bawahnya ini seperti lambe gajah, tapi ini namanya jalu memet dulur. Karena bentuknya tidak seperti lambe gajah. Tidak ada tarikan ke belakangnya mirip lambe atau mulut. Kemudian ini ada tikel alis, pejetan, sogokan rangkap. Kemudian ada serawean. Terus kemudian ini greneng. Nah, ini pusakanya luknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pusaka ini berdapur sabuk inten dulur. Sedangkan untuk pamornya sendiri ini adalah pamor pedaringan kebak. Ini kondisinya belum nampak karena memang belum diwarangi dulur. Ini kondisi masih apa adanya dan baru dibersihkan. Karena memang pusaka ageman itu jarang yang diwarangi. Biasanya hanya diputihkan. Nah, ini yang istimewa dulur. Pusaka ini memiliki kinatah emas bawaannya atau asli dulur. Zaman dahulu pusaka yang berkinatah emas itu memiliki berjasa pada raja, akhirnya diberikan, dianugerahi emas atau ditandai emas oleh sang raja. Nah, makanya pusaka ini bukan pusaka sembarangan dulur. Kalau dilihat dari pasikutan rancang bangunnya dan dari materialnya, material pamor, material bilahnya, pusaka ini bertangguh Mataram Sultan Agung Empu Kinom. Nah, Empu Kinom itu juga sangat diburu oleh para kolektor tosan haji dulur. Karena garapan Empu Kinom itu luar biasa dan tentunya pusaka-pusaka garap dalam. Nah, ini dulur. Pusaka yang sangat istimewa dan memiliki makna filosofi yang luar biasa dulur. Sabuk inten sendiri itu dipercaya untuk kemuliaan dan kemakmuran dulur. Jadi zaman dulu yang menyimpan hanya garis keturunan raja atau para bangsawan waktu itu. Dan sabuk inten sendiri diciptakan di era Mojopahit atau Empu Supomandrangi. Nah, Empu Supomandrangi itu membuat keris Nogososro dan sabuk inten. Kenapa keris sabuk inten itu banyak dicari oleh para pejabat dan para kolektor tosan haji? Karena memiliki angsar yang luar biasa dulur untuk kerejekian dan kemuliaan. Jadi memperlancar kerejekian dan untuk mencapai kemuliaan dan kemakmuran dulur. Yang luar biasa dulur. Nah, ini pusakanya dengan pasikutan yang sangat luas. Kemudian pamornya ini juga pamor pedaringan kebak khas Empu Kinom.
gonjonya juga berkinatah emas. Berarti zaman dahulu pusaka ini memiliki andil yang cukup besar di kerajaan dulur, atau jasa, berjasa untuk kerajaan. Makanya dianugerahi kinatah emas. Nah, pusaka, salah satu pusaka masterpiece saya dulur, masih original, tus tangguh, tus sepuh ya. Dan ini panjangnya 37 cm dulur. Enak dulur. Dan layak dikoleksi. Sementara saya koleksi dulu dulur. Oke dulur, itu adalah pembabaran keris Sabu Inten berkinatah emas, pamornya pedaringan kebak. Estimasi tangguhnya Empu Kino Mataram Sultan Agung di abad 16 dulur. Monggo bagi panjenengan yang tertarik, mungkin bisa kita musyawarahkan lah dulur. Jangan sungkan-sungkan WA dulur, tanya-tanya nggak apa-apa, kita sambung seduluran ya. Nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah aku tanya-tanya tok tapi belum beli, nggak apa-apa dulur, nggak apa-apa. Kalau saya ada waktu, saya longgar, pasti saya jawab dulur. Dan saya jawab sebisa saya ya, semampu saya atau sepengetahuan saya dulur. Kalau di luar itu, saya nggak bisa menjawabnya. Oke dulur, matur sembah nuwun sudah selalu menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti. Oh iya dulur, saya juga tiap hari 30 jam live streaming dulur. Setiap malam saya ada live streaming, kita bisa ngobrol-ngobrol, sambung silaturahmi atau berdiskusi tentang pusaka dulur. Karena memang pusaka itu sangat indah dan sangat enak untuk didiskusikan dulur. Mempunyai filosofi yang luar biasa dulur. Pusaka yang istimewa, kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi dulur? Kita harus melestarikan budaya-budaya peninggalan leluhur kita yang luar biasa dulur. Karena peninggalan leluhur itu warisan leluhur kita di Nusantara ini sangat banyak, beraneka ragam dulur, dan memiliki warisan yang istimewa sampai diakui oleh dunia, dan keris salah satunya itu diakui oleh UNESCO dulur. Makanya kita wajib atau patut berbangga dengan warisan leluhur kita. Jangan takut keris dulur, sekali lagi jangan takut keris. Keris itu tidak menakutkan dulur, tapi kita harus merawat dan memeliharanya dulur. Kalau kita takut keris, kita nanti eman. Karena bangsa lain, tetangga kita itu sudah mulai menyukai keris dulur. Kalau kita tidak merawatnya, kalau kita tidak melestarikannya, nanti akan diklaim juga. Seperti yang lain-lainnya. Ingat dulur, kita kalau ada peninggalan-peninggalan dari mbah-mbah kita, atau orang tua kita, atau dulu pernah dikasih orang, jangan dilarung dulur. Kalau jenengan nggak cocok, kirim saja ke alamat saya. Jenengan bisa WA saya yang merawatnya dulur. Kalau jenengan amanahkan, saya akan merawatnya dan tidak akan saya maharkan dulur. Saya simpan dengan rapi. Semua pusaka itu istimewa dulur. Empu membuat pusaka sekali lagi bukan sembarangan dulur. Empu membuat pusaka itu melalui tirakat yang panjang, melalui lelaku yang panjang, kemudian dari doa-doa sang empu itu, empu kita sendiri itu pasti ahli spiritual, ahli doa. Nah, doa-doanya sang empu itu dituangkan ke dalam sebuah pusaka, sehingga pusakanya itu akan mempunyai angsar yang positif untuk tuan barunya nanti dulur. Itu dulur. Kita wajib berbangga dan kita wajib melestarikan budaya-budaya leluhur kita. Terima kasih dulur. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe, like dan komen ya dulur ya. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya dulur. Kalau saya live, nanti akan ada pemberitahuan dan jenengan tidak tertinggal. Kalau jenengan ketinggalan atau telat, nanti tak suruh maju dulur. Maju push up 50 kali. Oke, matur sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.